Algoritma pemrograman semester 2 kelas 8. B. Pengantar Blockly Games dan Eksplorasi Puzzle Maze. Blockly adalah suatu tools yang dapat membantu membuat program sederhana dengan menggunakan blok-blok, seperti halnya Scratch. Dengan menggunakan Blockly, proses pengetikan kode program digantikan dengan menggabungkan blok-blok. Kalian dapat melakukan drag and drop pada blok-blok ini. Blok-blok ini merepresentasikan konsep-konsep dasar pemrograman seperti variabel, ekspresi logika, looping, dan lain-lain. Pada Blockly, blok-blok yang sudah disusun dapat langsung diterjemahkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Python, dan lain-lain. Hal inilah yang membedakan antara Blockly dengan Scratch yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Perhatikan gambar 7.2 sebagai contoh kode blok pada Blockly dituliskan dalam kode JavaScript. Gambar 7.2, A. Contoh kode Blockly, B. Terjemahan contoh kode dalam JavaScript. Ada berbagai cara untuk mendapatkan dan menggunakan tools ini, yaitu 1. Coding with Chrome, https://chrome.google.com/webstore/detail/coding-with-chrome/butchlog-chrome/coding-with-chrome/coding -with 2. Melalui demo yang disediakan pada https://developers.google.com/blockly. 3. Melalui https://blockly-demo, appspot.com/static-demos-code-index-html. Sebelum belajar membuat program dengan Blockly, kalian akan diajak untuk mengenal Blockly dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Dalam permainan-permainan ini, kalian diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan membuat program sederhana. Program dibuat sesuai dengan blok yang disediakan pada setiap game. Blockly Games dapat diakses melalui link https://blockly.games/tanda-tanya sama dengan N. Tampilan Blockly Games ditunjukkan pada gambar 7.3. Setiap lingkaran melambangkan sebuah permainan. Untuk mulai bermain, klik di salah satu lingkaran yang kalian pilih. Sebelum kalian melanjutkan aktivitas, berikut ini adalah penjelasan singkat untuk setiap permainan yang disediakan di Blockly Games. 1. Puzzle. Pemain harus menyusun blok-blok yang berisi keterangan dan foto hewan ke blok hewan yang sesuai. Kalian akan belajar mengenali blok yang digunakan pada Blockly. Melalui permainan ini, kalian juga dapat belajar tentang kosakata, vocabulary, dalam bahasa Inggris dan informasi tentang beberapa hewan. 2. Maze. Pemain diminta untuk menggerakkan sprite agar berjalan sampai tujuan. Dalam permainan ini, kalian akan mengasah kemampuan logika berpikir kalian sehingga dapat menyelesaikan setiap levelnya. 3. Bird. Pemain diminta untuk menggerakkan bird agar dapat mengambil cacing dan sampai ke sarangnya. Sama seperti permainan maze, kalian akan mengasah logika berpikir kalian. Selain itu, di permainan ini kalian juga belajar tentang koordinat dan sudut. 4. Turtle. Pemain diminta untuk menggerakkan turtle untuk menggambar sesuai pola yang disediakan. Kalian akan belajar tentang pengenalan pola serta perulangannya. 5. Movie. Pemain diminta untuk membuat sprite sederhana dan menggerakkannya sesuai instruksi. Dalam permainan ini, kalian akan belajar tentang cara pembuatan animasi. 6. Music. Pemain diminta untuk membuat musik sederhana berdasarkan not balok yang diberikan. Permainan ini juga mengenali pola seperti turtle. Hanya saja pada turtle adalah pola gambar, sedangkan pada permainan musik adalah pola not balok atau suara yang dikeluarkan. 7. Pon tutor. Pemain diminta untuk menggerakkan sprite agar menembaki sprite target hingga darah dari sprite target habis. Pada permainan pon tutor ini kalian akan belajar untuk tidak hanya menggunakan blok kode, tetapi juga langsung mengetik jawabannya dalam format kode JavaScript. 8. Pon. Permainan ini merupakan lanjutan dari permainan pon tutor. Pada permainan ini, sprite pemain memiliki 3 lawan. Kalian dapat memilih untuk menyelesaikan permainan ini menggunakan blok kode atau kode langsung dalam JavaScript.
Tidak semua permainan akan dikerjakan pada mata pelajaran ini. Pada pertemuan 2, kalian hanya akan bermain permainan puzzle dan permainan maze. Pada pertemuan 3, kalian akan bermain permainan musik. Guru kalian mungkin akan meminta kalian bermain permainan lainnya juga. Ikuti instruksi tambahan dari guru kalian selain instruksi yang diberikan di buku ini. Mari, kita melihat permainan puzzle sebagai contoh. Jika kalian sudah masuk ke permainan puzzle, kalian akan mendapat tampilan seperti pada gambar 7.4. Gambar 7.4 tampilan games puzzle. Sumber, https://blockly.games/puzzle tanda tanya lang sama dengan N. Bagian 1 merupakan petunjuk permainan tersebut. Tekan OK untuk memulai permainan. Sesuai petunjuk yang diberikan, kalian diminta untuk memasangkan blok gambar hewan, coklat, dan blok sifat-sifat hewan, ungu, ke blok binatang, hijau. Memilih banyaknya kaki yang dimiliki oleh setiap hewan dengan menggunakan drop-down yang ada pada blok hewan, hijau. Silakan mencoba memasangkan blok-blok tersebut di tempat yang tepat. Untuk menguji apakah jawaban kalian sudah tepat, klik button Check Answers yang berada di pojok kanan atas. Periksalah reaksi program pada dialog box. Pesan apa yang keluar pada dialog box? Sudah benar atau masih ada yang kurang sesuai? Jika masih ada yang belum sesuai, ikutilah petunjuk pada dialog box. Jika kalian sudah menyelesaikan permainan puzzle dengan benar, selamat! Kalian sudah berhasil membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan Blockly. Saat kalian menekan tombol Check Answers, sebenarnya kalian sedang menjalankan program di mana program kalian menjalankan satu persatu blok yang ada. Sama dengan saat kalian menekan saat menjalankan program Scratch. Pada permainan ini, program kalian akan menghasilkan output berupa teks pada dialog box. Pada permainan-permainan lain, kalian akan melihat output dari program tidak hanya berupa teks. Ingatkah kalian mengenai output yang pernah kalian pelajari di sistem komputer? Output dari sebuah program dapat berupa teks, display gambar di layar, atau berupa suara. Mari, mengeksplorasi jenis-jenis kode blok lainnya dengan mencoba permainan-permainan berikutnya. Aktivitas individu. Aktivitas APK803, Eksplorasi Maze. Eksplorasi Maze adalah sebuah permainan yang menantang kalian untuk menjelajahi sebuah maze. Kalian akan diminta untuk menggerakkan sprite dari titik start hingga ke tujuan. Untuk menggerakkan sprite, kalian hanya boleh menggunakan blok yang sudah disediakan. Blok untuk menggerakkan sprite yang tersedia adalah 1. Move forward, untuk bergerak maju. 2. Turn, mengubah arah sprite, ke kiri atau ke kanan. Tantangan dari permainan ini adalah kalian perlu membuat strategi agar dengan keterbatasan blok, sprite tetap dapat mencapai tujuannya. Tujuan. Melalui aktivitas ini, kalian mampu memahami proses percabangan dan perulangan pada Blockly dengan menyelesaikan eksplorasi maze, skenario aktivitas. Eksplorasi maze ini memiliki 10 level, mulai level 1 sampai dengan level 10, dengan tingkat kesulitan yang makin bertambah jika level makin tinggi. Berikut ini gambaran beberapa level, agar kalian memahami tantangannya. Tidak semua level dijelaskan di sini karena detailnya akan kalian alami sambil bermain. Level 1 adalah level permainan yang paling mudah. Kalian hanya menggerakkan sprite berjalan lurus sebanyak 2 langkah untuk mencapai tujuan. Level 3 dan seterusnya membatasi kalian untuk menggunakan blok secara optimal. Kalian harus bisa mencapai tujuan dengan sejumlah terbatas blok. Level 10 adalah level paling tinggi, di mana kalian harus menggunakan beberapa trik agar dengan banyaknya langkah yang terbatas, sprite kalian tetap bisa sampai di tujuan akhir. Tampilan dari permainan maze ditunjukkan dalam gambar 7.5. Penjelasan bagian-bagian pada permainan maze diberikan pada tabel 7.1. Beberapa bagian sengaja dikosongkan agar kalian dapat bereksplorasi dan belajar sendiri. Cobalah melakukan klik pada link ke button yang diberikan sesuai nomor untuk mengetahui kegunaan dari bagian tersebut. Tuliskan hasil eksplorasi kalian di jurnal dengan format seperti pada tabel 7.1. Tabel 7.1 kegunaan pada tampilan awal maze. 4. Blok-blok kode yang dapat digunakan. Blok kode pada bagian 4.
Ini dapat di-drag ke drop ke bagian 5 untuk menggunakannya. 5 daftar blok kode yang diimplementasikan pada program. 6 tombol untuk menjalankan blok kode pada bagian 5. Hasil dari menjalankan kode diberikan menggunakan gambar di bagian 3. Tekanlah tombol ini. Apa perubahan yang terjadi pada bagian 3? Jawab. 7 untuk menghapus blok kode yang sudah terpasang di bagian 5. Seretlah salah satu blok kode yang sudah terpasang di bagian 5 ke tong sampah ini. Apa yang terjadi setelah kalian menyeret blok tersebut ke tong sampah ini? Jawab. 8 jawab. Lembar kerja peserta didik. Pada lembar kerja ini, kalian akan dipandu untuk tidak hanya sekedar bermain, tetapi juga memahami bagaimana program tersebut bekerja melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kalian akan dipandu dari level 1 sampai 10, tetapi tetap ikuti instruksi guru kalian untuk target level yang harus kalian selesaikan. Selamat mencoba dan bereksplorasi dengan permainan yang menyenangkan ini. Level 1. Pada Maze level 1, terdapat 3 blok kode yang dapat digunakan, yaitu seperti berikut. Yang manakah dari pilihan blok program berikut ini yang menjadi jawaban untuk level 1? Tuliskan jawaban untuk tabel ini pada jurnal kalian. Apakah kalian bisa menemukan solusi lain untuk level 1 selain dari yang sudah diberikan pada tabel sebelumnya? Jika ya, tuliskan solusi lain yang kalian pakai untuk menyelesaikan level 1 di tabel berikut ini. Berikan juga bagaimana jejak langkah sprite saat kode blok dijalankan. Tuliskan pada jurnal kalian, ya. Level 2. Setelah menyelesaikan level 1, mari maju ke level berikutnya. Blok-blok kode yang tersedia pada level ini sama seperti yang tersedia pada level 1. Selesaikanlah level ini. Tuliskan pada jurnal kalian tabel yang berisi blok yang kalian pakai untuk menyelesaikan level 2 dan berikan juga bagaimana jejak langkah sprite saat kode blok dijalankan. Level 3. Setelah level 2, blok yang dapat kalian gunakan dibatasi jumlahnya. Pada level 3, kalian hanya dapat menggunakan 2 blok, termasuk move forward, yang sudah otomatis terpasang. Bagaimana untuk maju 4 langkah untuk mencapai tujuan hanya dengan menggunakan 2 blok saja? Kalian dapat memanfaatkan blok repeat until dengan cara memasangkan blok move forward ke dalam repeat until seperti berikut. Level 4. Di dalam blok repeat until, kalian dapat memasangkan lebih dari 1 blok. Cobalah Maze pada level 4 dan tuliskan solusi yang kalian pakai pada jurnal seperti tabel berikut ini. Gambarkan juga jejak langkah sprite saat mengikuti blok tersebut. Berapa kali blok-blok yang ada di dalam repeat until dijalankan hingga sprite sampai ke titik target? Jawab. Level 5. Cobalah Maze pada level 5 dan tuliskan solusi yang kalian pakai pada jurnal kalian seperti tabel berikut ini. Gambarkan juga jejak langkah sprite saat mengikuti blok tersebut. Level 6. Pada level 6, kalian akan menemukan sebuah blok baru, yaitu seperti berikut. Untuk mengetahui fungsi dari blok tersebut, cobalah perintah berikut ini. Pertanyaan. 1. Dari perintah yang kalian jalankan sebelumnya, apa kegunaan dari blok if path do? 2. Perhatikan bahwa kedua kode program berikut ini menghasilkan langkah-langkah yang sama. Mengapa demikian? Gambarkan jejak dari eksekusi kedua blok tersebut. Berikan juga penjelasan bagaimana kedua blok tersebut dijalankan. Level 7 dan 8. Selesaikan level 7 dan 8. Tuliskanlah solusi untuk level 7 dan 8 pada jurnal dengan format seperti tabel yang disediakan berikut ini. Level 9. Pada level 9, kalian akan menemukan tambahan blok baru yaitu gambar 7-6 blok if path. Sumber, https://blockly.games/maze tanda tanya lang sama dengan n level sama dengan 9 skin sama dengan 0. Blok if else memungkinkan kalian untuk melakukan salah satu
Dari dua perintah yang diletakkan di posisi nomor 2 dan nomor 3 pada gambar 7, 6. Jika kondisi pada nomor 1 benar, program akan menjalankan perintah berdasarkan blok di nomor 2. Sebaliknya, jika kondisi pada nomor 1 tidak terpenuhi, program akan menjalankan perintah berdasarkan blok di nomor 3. Cobalah kode program berikut ini untuk menyelesaikan level 9. Gambarkan jejak langkah sprite kalian saat mengikuti blok yang sudah dibuat dan jelaskan bagaimana sprite kalian berjalan pada jurnal seperti tabel berikut ini. Pada blok, if path do, else, yang digunakan untuk menyelesaikan level 9 di atas, kondisi yang diperiksa adalah ahead. Bagaimana jika kondisi yang diperiksa adalah to the left, dan blok yang ada di dalam do dan else ditukar? Apakah tetap dapat digunakan sebagai penyelesaian level 9? Level 10. Tantangan, selesaikan maze level 10. Tuliskan jawaban kalian pada jurnal seperti tabel berikut ini. Level 10. Tantangan, selesaikan maze level 10. Tuliskan jawaban kalian pada jurnal seperti tabel berikut ini. Percabangan, yaitu if, else, dan juga blok perulangan, yaitu repeat until. Kalian akan belajar mengenai percabangan dan perulangan lebih dalam pada bagian materi berikutnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada jurnal kalian. 1. Kalian sudah mempelajari if, else dalam bahasa Scratch. Adakah bedanya? Jelaskan. 2. Kalian sudah mempelajari juga repeat until dalam bahasa Scratch. Adakah bedanya? Jelaskan. 3. Selain if, else, dan repeat until, dapatkah kalian menemukan kesamaan blok pada Blockly dan Scratch? Sebutkan blok-blok yang memiliki fungsi yang setara antara blok pada Scratch dan Blockly dari permainan maze. Refleksi. Setelah melakukan aktivitas tersebut, lakukan refleksi dan jawablah pertanyaan ini. 1. Apakah kalian senang belajar materi ini? 2. Apakah kalian dapat mengerjakan semua langkah dengan baik tanpa hambatan? Jika ada hambatan, apa hambatan yang kalian alami? Bagaimana kalian mengatasi hambatan tersebut? 3. Apakah kalian dapat menjelaskan kode blok yang kalian pakai dalam menyelesaikan permainan maze? 4. Apakah kalian dapat mengubah-ubah instruksi pada solusi permainan di level 9 dan memahami efeknya? 5. Apakah materi ini dirasa sulit? 6. Apakah kalian dapat menyelesaikan tugas praktik dari guru tepat waktu? 7. Apa kesamaan dan perbedaan blok Scratch dibandingkan blok Blockly?